Membuat dashboard interaktif di AppSheet dengan SVG dan Canva. Berikut caranya. Langkah pertama yang harus kita buat adalah kita membuat desain dari dashboardnya sendiri. Kita menggunakan Canva. Desain ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, silahkan lihat di video saya sebelumnya. Nah, ada teman yang merequest untuk data yang berbeda dengan detail yang berbeda juga. Saya sudah membuat desain seperti ini dashboardnya. Silahkan teman-teman sesuaikan desainnya dengan yang teman-teman inginkan seperti ini. Saya sudah membuatnya. Untuk langkah yang selanjutnya adalah kita akan menyimpan ini sebagai gambar. Caranya adalah kita bagikan begini. Terus kemudian kita unduh. Kita buat di sini adalah JPG. JPG, terus kemudian kita ambil untuk yang baris yang ini aja. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, kita simpan. Selanjutnya adalah kita masuk ke web ini, SVGator ini alamatnya. Kemudian silahkan di login dengan email teman-teman masing-masing. Langkah selanjutnya adalah kita create new project. Langkah ini adalah untuk mengkonvert atau merubah dari JPG ke SVG yang bisa dipakai di AppSheet nantinya. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita pilih yang upload file ini, upload file desain yang tadi. Kita akan upload file. Oke, setelah kita upload, kita pilih yang desain yang tadi, kemudian kita open. Di sini sudah masuk ya via desain yang tadi kita buat. Kemudian kita harus ekspor dia ke dalam SVG. Di sini dokumennya kita pilih yang responsif saja, terus kemudian kita ekspor. Oke, ini adalah filenya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buka file SVG ini dengan Notepad. Jadi kita klik kanan, kemudian kita kita pilih Notepad. Langkah kemudian kita akan merubah atau mengganti seluruh titik 2 ini dengan petik 1. Petik 2 ini dengan petik 1. Caranya adalah kita edit, kemudian kita replace, kita ubah dari petik 2 menjadi petik 1. Kemudian replace. Kita copy kode SVG-nya ini. Nah, kita akan menuju ke SVG Icon Tools. Di sini ya. SVG Icon Tools fungsinya adalah kita akan merubah format SVG ke format SVG yang disupport oleh AppSheet. Caranya kita klik plus di sini. Terus kemudian kita pastekan tadi kode SVG tadi. Terus kemudian kita save. Nanti di bagian atas di sini sudah ada file SVG-nya kita. Kemudian kita klik. Terus kita copy saja kode ini. Kode Oke, kita copy ya. Kita Ctrl C. Oke, kemudian kita ke bagian AppSheet. Nah, di bagian AppSheet ini kita akan membuat dashboard yang tadi, desain tadi, terus kemudian kita isi dengan data-datanya. Nah, langkah pertama adalah kita masuk ke dalam database-nya atau ke Google Sheet-nya. Kita membuat satu tabel baru, namanya adalah dashboard. Oke, saya akan create sheet baru. Kita berikan nama dashboard. Nah, terus kemudian isinya, kolom pertama adalah kita kasih ID. Dan kolom yang kedua adalah kita isi dengan data detail. Oke, ID-nya kita kasih dengan 1 misalnya. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian AppSheet, terus kemudian kita impor sheet-nya tadi ke bagian data ini. Oke, kemudian di sini sudah terbentuk data dashboard.
Oke, terus kemudian kita berikan tambahkan virtual column di sini. Kita kasih nama dengan dashboard. Oke, kemudian dengan app formulanya kita klik, kemudian kita berikan dia concatenate. Kita kasih tanda ketik. Terus kemudian kita pastekan dari kode yang tadi ya, yang di sini tadi. Yang ini kita copy, terus kita paste di sini. Kita paste di sini. Oke, bentuknya seperti ini. Kemudian kita save. Oke, jangan lupa type-nya kita berikan dia image. Oke, terus kemudian kita simpan. Setelah data dashboard ini selesai, kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus membuat view. Kita masuk ke bagian reference view, kita klik tanda plus. Kemudian kita buat sebuah view baru, kita beri nama misalnya adalah dashboard. Terus kemudian datanya kita konekkan dengan data dashboard tadi. Oke, data dashboard. Oke, terus kemudian kita pilih yang detail. View type-nya kita pilih yang detail. Oke, di sini sudah muncul ya dashboard kita. Nah, kita akan rubah dia menjadi biar bisa full screen. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita di bagian manual ini kita pilih semua dan kita sisakan yang data detail ini. Kemudian kita remove. Oke, kemudian di bagian view option ini kita klik yang use cut layout, kemudian bagian image-nya kita masukkan dashboard. Oke, sini kita pastikan masukkan dashboard ya. Terus kita pilih yang cover. Terus di bagian bawah ini header goes here ini kita kosongkan saja. Terus kemudian icon yang di sini ini juga kita kosongkan saja. Ini kita pilih yang kosong seperti ini. Oke, jadi bisa full screen seperti ini. Oke, kita akan isi dengan data-data dari database ya. Jadi yang pertama adalah dashboard inventory yang di sini. Nanti kita akan berikan selamat datang nama usernya. Oke, cara adalah kita masuk ke bagian data. Kemudian di bagian dashboard tadi kita klik. Terus kemudian kita di paling bawah. Oke, di paling bawah kita scroll ke bawah. Nah, kemudian setelah sebelum tag SVG ini kita berikan spasi, kemudian kita masukkan tag teks seperti ini. Ini adalah HTML biasa. Nah, kemudian kita isi dengan data, kita tanda petik 2 ya, untuk kita berikan dia tulisan misalnya adalah selamat datang, koma, terus kemudian kita berikan dia user yang aktif. User yang aktif kita ambil dari data user email. Jadi kita berikan dia lookup, kemudian kita ambil dari user email, terus kemudian kita ambil, kita bandingkan dengan data yang ada di user, kemudian emailnya dan nama user. Oke. Nah, kemudian kita harus berikan dia properti fontnya dan juga posisinya. Di sini ada posisi X. Di posisi X ini adalah posisi dari kanannya. Jadi ke kanannya kita berikan misalnya 100, kemudian Y dari ini adalah posisi dari atas ke bawah. Kita berikan misalnya adalah 290. Ini kira-kira ya, nanti teman-teman sesuaikan dengan desain teman-teman masing-masing untuk X dan Y-nya. Kemudian di sini juga ada, ini adalah warnanya ya, warna dari tulisannya. Setelah dikasih warna, kita juga bisa berikan dia font size-nya ya, atau ukuran fontnya. Jadi font size kemudian sama dengan kita berikan dia misalnya font 100. Coba buat lagi untuk yang
untuk yang ini sebentar saya kasih spasi dulu. Oke. Nah, ini adalah untuk data yang ini ya, jumlah item barang. Oke. Jumlah item barang ini kita ambil dari data di data barang. Jadi di sini teksnya, oke sebentar ini, oke saya teksnya. Nah kemudian di bagian X-nya ini kita ambil ini, dikasih spasi X-nya ini ke sini ya, agak ke kanan ini. Ini saya ini adalah 220. Silakan di ini ya, disesuaikan dengan desain teman-teman karena ininya akan berbeda. Posisi X dan Y-nya itu akan berbeda. Nah, terus kemudian di bagian jumlah item ini selamat datangnya kita hilangkan. Nah, kita isi dengan ini yang di lookup ini juga kita hilangkan. Oke. Kita akan isi dengan data jumlah barang yang ada di data barang. Oke, untuk jumlah barang kita ambil formula count. Setelah count kita akan mencari seluruh baris yang ada di data barang. Kemudian kita ambil ID barangnya, terus kemudian kondisinya adalah true atau kita ambil semuanya. Oke, terus kemudian kita juga buat untuk yang ini ya, jumlah kategori ini misalnya. Jumlah kategori ini berarti X-nya ini harus kita rubah. Terus kita rubah, misalnya ini Y-nya akan sama ya, karena dia sejajar dengan yang sebelah kiri. Nah, di sini kita ambil dari jumlah kategori. Jadi, barangnya ini akan kita ganti dengan kategori. Sebentar, kategori. Oke. Nah, kita ambil dari ID kategori. Oke, seperti itu. Terus kemudian kita paste lagi, di sini ada total stok. Nah, total stok ini kita rubah juga X-nya. Ini menjadi 1500, Y-nya sama. Nah, untuk total stok ini kita berikan dia sum ya, karena kita akan menghitung jumlah dari kartu stok. Nah, jadi kita ambil dari barangnya ini. Di sini kan ada all stock ya, di barang itu ada all stock, jadi kita pilih yang all stock. Untuk data ini juga mengikuti struktur database yang teman-teman miliki. Seperti itu. Nah, ini udah yang baris keduanya. Nah, sekarang yang baris ketiga, ini kita juga tambahkan datanya. Oke, datanya adalah di sini kita ambil untuk yang datanya ini, misalnya ini adalah X-nya tuh 500, Y-nya adalah 860. Nah, kemudian diisi dengan item masuk. Jadi item masuk ini adalah kita ambil dari data stock in lab. Jadi sini kita ambil dari stock in lab. Nah, kemudian kita ambil dari jumlah masuk seperti ini. Oke, ini akan menghasilkan nilai atau menghitung semua jenis pemasukan data masuk. Kemudian di sini juga kita akan tampilkan data untuk yang keluar. Jadi tinggal kita ubah menjadi keluar. Oke, seperti itu. Nah, untuk warnanya ini juga disesuaikan ya. Jadi kalau di sini kan warnanya hijau, di sini merah. Nah, di sini harus berwarna hijau, gitu ya. Kita akan ambil warna hijaunya ini dengan Canva atau di color picker. Oke, kemudian kita simpan. Kita membuat sebuah view baru. Buat view baru. Oke, di view ini kita buat di view adalah misalnya detail dashboard. Oke, detail dashboard. Kemudian kita ambil contohnya adalah dari stock in lab. Kemudian kita ambil yang table. Nah, terus kemudian data yang akan kita tampilkan adalah hanya data tertentu saja. Jadi untuk biar lebih rapi kita buat grupnya ini kita ambil dari tanggal. Oke, terus kemudian kita ambil subtotalnya dengan grup agregat ini kita ambil dengan count. Jadi menjumlahkan data-data yang ada di detailnya.
Nah, kemudian yang warna ini, jika dia pemasukan atau barang masuk maka berwarna hijau, jika barang keluar berwarna merah. Ini dibuatnya di bagian format rules. Oke, jadi di format rules di sini ada di bagian stock in lab. Di sini saya sudah membuat rules baru, yaitu yang mana kalau masuk, jadi kalau barang masuk atau masuk lebih besar dari 0, maka nama barangnya ini saya berikan icon masuk dan saya berikan warna hijau. Begitu juga untuk yang rules yang kedua ini. Jadi untuk yang barang keluar, jadi kalau keluarnya lebih dari 0 maka dia barang keluar, dan kita akan set warnanya merah dengan icon tanda panah ke atas juga berwarna merah. Jadi kita akan membuat menu dashboardnya ya. Kita klik view. Nah, kemudian di menu dashboard, di sini menu dashboard, kita pilih view tab-nya adalah dashboard. Nah, kita masukkan entries-nya. Yang pertama tadi adalah dashboard tadi ya. Kita masukkan dashboard 2. Terus kemudian entries kedua kan detail dashboard. Oke, seperti itu tadi. Demikianlah video ini, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam membuat dashboard yang interaktif di AppSheet dengan SVG. Jangan lupa follow dan subscribe channel ini. Terima kasih.